penggiat digitalisasi koperasi ini memang makin banyak. Kita ngelihat yang udah terjun di lapangan bahwa digitalisasi ini menjadi salah satu faktor untuk penentukan transparansinya. Tapi untuk koperasinya maju, ini butuh dukungan perusahaan dan Dalam butuh konteks koperasi pekerja ya. betul, dalam konteks koperasi pekerja butuh dukungan perusahaan dan ada pendampingan dari pengurusnya untuk mereka bisa menjalankan bisnis koperasi ini dengan baik. Yang kita coba bantu di sini adalah memetakan masalah yang mereka alami itu sebenarnya apa. Jumpa lagi dalam bincang WISPO, Worker Initiative for Sustainable Palm Oil. Memang awalnya kanal ini fokusnya sih sawit dan pekerjanya, tapi seiring dengan perjalanan waktu berkembang gitu. Jadi kali ini kita bicara topik yang mungkin ya umum tapi tidak banyak dibicarakan gitu. Bahkan dihindari kadang-kadang. Kali ini kita akan bincang dengan seorang anak muda, ya masih muda lah. Tapi uniknya sangat passionate gitu, sangat senang untuk membicarakan yang mungkin tidak banyak orang tertarik membicarakannya. Itu tentang koperasi. Anak muda membicarakan koperasi hari gini sesuatu dong gitu. Namanya Muhammad Rahmanda. Rahmanda, panggilannya Manda. Kita panggil aja Manda. Halo, salam kenal semua. Jadi terima kasih Manda. Aku Makasih juga panggil udah diundang ke sini, Bang. Manda. Ini bagi saya Manda ini kan termasuk kategori yang tersesat di jalan yang benar gitu ya. Waduh, gimana tuh maksudnya tersesat di jalan yang benar? Ketika orang lain bicara startup yang digital apa kayak gitu, ini bicara AI gitu malah ya? pergi ke koperasi ya memang tetap bicara digital tapi koperasi. Tapi bisnis koperasi ini kan agak-agak gimana gitu ya. Apalagi sejarah koperasi itu ya banyak cerita-cerita yang menyedihkan karena ujung-ujungnya konflik, uang diperebutkan dan seterusnya. Banyak. Pertanyaannya, kita ini ketemu gitu ya dalam satu tarikan napas koperasi, UMKM, dan segala dinamikanya. Makanya tidak heran saya pakai ini nih. Tahu ini apa nih? Iya, kenapa itu, Bang? Pakai Ini produk-produk UMKM. ya seperti tadi. Ini salah satu titik pertemuan kita. Kita menyenangi aspek yang berkaitan dengan koperasi, UMKM. Koperasi itu rata-rata UMKM kan. Nah ini salah satu ulos dari Sumatera Utara yang bermotif mangiring kalau nggak salah itu. Nggak begitu. Bagus. Ini produk UMKM, tapi UMKM yang memang sudah dikelola dengan baik di Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu. Ini juga koperasi ya ini ada juga kopi-kopi. koperasi penghasil kopi. Kita ini kopi dalam konteks produksi nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Dan lebih spesifik lagi, Sumatera Selatan itu penghasil kopi terbesar secara nasional. 26%. Makanya saya coba gali, muncullah satu pemikiran. Kopi Sumatera Selatan ini saya mau bawa ke level yang lebih tinggi. Makanya muncul South Sumatra Sustainable Coffee Initiative gitu. Ini dari UMKM atau dari koperasi nih, Bang? Koperasi ini ya? Ada satu kabupaten di Oku Selatan, ada 16 atau 17 koperasi. Ya tapi tahu sendirilah koperasi yang dikelola masih apa adanya gitu ya. Tapi mereka sudah punya koperasi. Mereka menjadikan koperasi itu sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan posisi tawar. Dalam konteks lain, koperasi juga menjadi wadah untuk memudahkan pembinaan. Jadi petani kopi yang ada di Oku Selatan itu didampingi oleh NGO. NGO asing. Dan saya sudah jumpa dan saya tawarkan
ayo kita coba bawa kopi yang lebih sustainable gitu, ada Mmm, sustainable coffee. mhm. Makanya muncul satu nama So Coffee. Jadi So secara Coffee. nama sudah langsung asosiasinya kopi, kepanjangannya South Sumatra Sustainable Coffee. Oke, Gitu. menarik Itu menarik. So kira-kira Coffee itu South sekilas. Sumatra Sustainable Coffee ya? Kalau dari kacamata kita nih Bang, kita mau apa, tentang petani kopi ini kita level apa, bawa masalah koperasinya ya. Sebelum dilihat lebih jauh, menurut Abang sendiri yang udah ke lapangan, Ya, ngelihat pengelolaan 17 koperasi yang ngelola kopi ini, seperti apa gambaran koperasi ya. kita, Itu dia landscape-nya? makanya saya tarik Bang Manda ini. Biar saya tahu Ayo gitu kan. sama-sama kita bantu ini. Karena terbukti dalam banyak contoh kalau dikelola dengan benar, koperasi itu menjadi wadah yang luar biasa dalam Betul konteks betul, setuju. peningkatan kesejahteraan. Kita Jadi ngalamin pertama undang-undang konstitusi kita juga sudah mengatakan itu, hmm, menyebutkan itu, dan lebih menjadi penting lagi sekarang menjadi prioritasnya presiden. Walaupun hmm, konteksnya koperasi Merah Desa Putih, Merah Putih, desa Merah Putih, Kota Desa. basisnya desa. Ini kita bicara lebih ke spesifik, Hmm, koperasi produsen kopi, nah gitu. hmm, Sudah didampingi oleh NGO dalam konteks bagaimana oh iya, berorganisasi, bahkan koperasi ini dibentuk selama pendampingan NGO itu. hmm, Cuman ya itu tadi, kalau pertanyaannya gimana pengelolaannya, ya makanya butuh Manda gitu. iya, Nah sekarang Manda ini kan sudah beberapa waktu terakhir ini mendalamin pengembangan koperasi. giat ya Bisa Pak, cerita? Gitu. aktif di koperasi. Sebenarnya awal mulanya gini Bang, waktu kita mendirikan startup, kita dapat kesempatan Jadi buat kita golongkan startup lah ini, startup iya, tapi bisa fokus dibilang startup, koperasi ya? fokus, Oke, tadinya kita punya startup, bisa dibilang sebuah perusahaan yang mau coba breakthrough melewat oke, inovasi. Waktu kita dapat kesempatan buat ngerjain sebuah project, ngebantu koperasi di salah satu perusahaan manufacturing otomotif terbesar di oke. Indonesia, kita bantu proses transformasinya. Awal mulanya masalahnya itu ketika Covid, Bang. Oh ada Iya, momennya ya? waktu Covid ini orang butuh dana darurat. Oke. Orang butuh, dana talang darurat, karyawan butuh bantuan untuk, ibaratnya menyambung hidup Iya mereka, iya iya. tapi untuk pinjam uang ini mau ke mana? Oke Sedangkan kalau prasyaratnya koperasi, itu kalau kita sebagai anggota koperasi mau pinjam uang, itu mereka harus datang langsung ke lapangan. oke oke. Di detik itu, di tahun 2021 itu, baru 1% koperasi yang sudah didigitalisasi. Itu pun belum ada. Maksudnya di koperasinya si manufacturing ini? Kita ngelihat keseluruhan Secara data. keseluruhan, Secara oke. keseluruhan ada 127.000 Oh koperasi. gitu ya? Pak Teten Marzuki juga menyampaikan bahwa ternyata dari 127.000 ini 1% yang sudah go Oke. digitalisasi. Kita nggak punya banyak benchmark, Ya, mana oke koperasi yang sukses didigitalisasi, tapi oke. beruntungnya, Tuhan memberikan kita kesempatan di Timin ini, Ketemu satu mitra gitu satu lah. mitra, kita bisa merasakan bahwa dengan adanya digitalisasi ini ternyata dampaknya luar biasa. Jadi begitu kita berhasil sukses implementasi di salah satu perusahaan manufaktur ini, kita melihat ini harusnya bisa di-expand, Ya ini ya harusnya bisa kita ya. perluas, si keberhasilan sukses story ini kita bisa perluas. Dari situ saya banyak jalan, coba penetrasi ke market, ke pasar, ternyata masalahnya bukan cuma di digitalisasinya aja. Oke Dari kami selaku pelaku di lapangan, pertama kesiapan sumber daya manusianya. oke. Ya pasti ya. Betul, sumber daya manusia, orang-orang yang mengelola koperasi itu biasanya umumnya pensiunan, Hah, Bang. Tanpa oh, mengucilkan, tapi experience bisnisnya juga kurang. iya iya iya. Yang kedua untuk, level pengelolaan atau Iya administratifnya juga mungkin agak agak kurang iya. pas lah. Tapi dalam konteks koperasi karyawan, pasti ada kunci sukses lain ya. Betul betul. Menurut saya apa dukungan manajemen, benar kan itu? Iya, di dalam sukses kita, tadinya kita ngimplementasi itu kita kira digitalisasi ini jadi faktor tunggal, Oke, yang menjawab masalah mensukseskan, itu ya? menjawab masalah koperasi ini yang Ternyata tidak. bisnisnya ini ternyata enggak. Menurut kami ini ada 3 faktor. Yang Oke pertama, tadi ya sumber daya oke manusianya, pasti itu harus ya. melek teknologi, mereka juga harus paham Ya bisnisnya.
paham berkoperasinya Ya, juga. oke. Yang kedua, ini ada dukungan manajemen. Ya, Saya udah beberapa kali ke lapangan, Bang. Di lapangan itu, koperasi karyawan yang tidak dapat dukungan dari manajemen, itu biasanya jalan stagnan. oke. Cenderung malah ke arah Ya, bisnisnya hampir bangkrut lah. oke. Tapi saya lihat di use case waktu kita implementasi ini, perusahaan memberikan dukungan berupa pekerjaan-pekerjaan yang tidak selaras dengan bisnis utama di perusahaan itu diserahkan ke Ya. koperasi. Pengurusan seragam. Berarti bukan hanya dukungan dalam membentuknya gitu, Betul, betul. bahkan dukungan untuk membesarkannya Untuk gitu ya? membesarkannya, apapun, bentuknya bukan apapun, terbatas tapi tidak terkecuali seperti modal. Iya iya iya. Yang kedua seperti, pekerjaan, lahan tempat pun itu bisa bantu. Misalnya ada tempat ruangan Ya yang sudah kosong tidak gitu ya? tidak dipakai oleh perusahaan atau bisa Iya. dialihfungsikan menjadi, ruangan yang memang bisa dimanfaatkan oleh koperasi, itu juga salah satu bentuk dukungan. Saya mundur sedikit, tadi kan momen kesadaran itu ketika Covid gitu ya? Iya iya, Itu berarti sebelumnya itu masih serba manual gitu? serba manual. Itu bahkan banyak Padahal data. ya ini industri manufaktur yang besar ini kan gitu ya? Betul betul. Karyawannya juga pasti ribuan itu ya? Betul, Jadi karyawannya itu ada 11.000 yang tergabung jadi anggota koperasi itu ada sekitar 5 ribuan. dan bisnisnya sebelum Manda ikutan itu dilakukan secara manual? Betul. Wah. Seperti Berarti apa? Covid itu kan baru 2021, Betul, sekitar 2022. 2021. Berarti sekarang transformasinya dalam sekian tahun seperti apa gitu? Hasilnya. Jadi waktu awal itu kondisi koperasi memang masih keadaannya masih terbalik, Bang. Hmm. Secara bisnis kita, koperasinya ini memang masih rugi karena pencatatannya masih ada yang kurang jelas, nggak Oke. transparan. Itu memang kunci utama dari digitalisasi adalah memastikan semua datanya akuntability, bisa diakuntabilitaskan. Yang kedua transparan, Jadi setiap anggota bisa akses langsung ya? betul, betul. Oke. Ini kan kalau koperasi itu bedanya dengan perusahaan biasa karena semuanya menyeluruh ini stakeholder. Anggota yang merupakan Iya iya bagian dari iya. pengurus juga, bagian dari pemilik bisnis ini Iya juga. iya. Dampaknya, pertama adanya peningkatan, partisipasi dari jumlah anggota. Tadinya Ada threshold ya. waktu bisnisnya masih belum begitu bagus, setelah didigitalisasi ada peningkatan jumlah transaksi. Wah, dia kepercayaan muncul ini kan ini. Kepercayaan mulai muncul, Oke. ada peningkatan jumlah transaksi, terus Transaksi juga bertambah ya. betul, anggota-anggota yang tadinya nggak ikut lagi koperasi, nggak aktif di koperasi lagi, begitu melihat kemudahan-kemudahan yang kita berikan, akhirnya mereka juga jadi partisipasi lagi. Yang paling berdampak bagi karyawan ini, mereka dapat, ibaratnya dapat jaminan kemana mereka harus pinjam uang Nah, ketika dalam kondisi itu terdesak. satu gitu. Yang kedua, mereka juga dapat hasil usahanya, sisa hasil usaha Nah, sebelum ke hasil usaha, Mhm, artinya bisnis-bisnis koperasi ini kan sudah menjawab hal-hal basic gitu ya. betul, kebutuhan-kebutuhan Kebutuhan karyawan. mendesak seperti ini daripada kepinjol, ketika mendesak berapapun diambil kan gitu ya. Iya iya. Ini ketika sudah ada koperasi, punya uang berarti satu solusi. Kalau semangat koperasi ini kan intinya melayani anggota, Hmm. berarti termasuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gimana? Ya, kebutuhan sehari-hari ini yang dilayani oleh koperasi misalnya kita Sembako? kerjasama sama sembako, Oke. sama kayak market ya, kayak model-modelnya mungkin seperti minimart, Mereka punya minimarket punya minimart, dan semua punya kantin, digitalisasi gitu. betul. Pembayarannya pun sebenarnya udah kayak model m-banking. Kalau dengan platform kita Jadi itu potong gaji gitu. bayarnya langsung di aplikasi, nanti Oh gitu. dipotong lewat gaji bulan depannya. Oke. Jadi sistemnya mungkin kalau aplikasi platform lain untuk pembayaran, untuk pinjam uang, itu kita harus ada proses pembayaran lagi ke jasanya, tapi kalau di sini sistemnya potong gaji. Jadi biar HRD sama koperasi yang berkomunikasi berapa gaji mereka harus dipotong. Mungkin saya mau ulang sedikit. Pertama, salah satu kunci suksesnya, pertama harus Talenta. ada dukungan dulu ya. Iya, oke. Dukungan itu Dukungan nomor itu satu. diterjemahkan dalam tata kelola yang transparan, sehingga memunculkan kepercayaan kan gitu ya. Betul. Anggota semakin banyak, bukan hanya sekedar terdaftar tapi bertransaksi kan begitu Iya, kan gitu betul kan. betul Nah, itu betul. kan satu tarikan itu ya. Tertarikan. Nah, sekarang pertanyaannya setelah sudah jadi yang koperasi sudah sedemikian, kira-kira selain manfaat tadi pinjaman, sembako ini, tentu bisa nggak koperasi ini menjadi salah satu alternatif menambah income gitu?
Bisa banget. Ini di contoh kasus yang kita kelola, untuk level staff ya, Pak, atau misalnya, buruh itu Iya, untuk level yang paling paling bawah gitu ya. paling bawah minimal dia bisa bawa uang 3 sampai 4 juta per tahun dari sisa hasil usaha bisnis yang dikelola oleh Iya. koperasinya. Artinya kebutuhan sehari-hari, pinjaman sembako sudah dapat lebih murah, lebih mudah, masih Dapat dapat untung juga. dapat ya kalau bahasa dividen atau SHU gitu ya, Iya, sisa hasil usaha. iya. Di Tiga sis empat juta satu orang untuk paling bawah ya. Iya, itu dengan kapasitas, karyawan dan perputaran transaksi yang besar karena begitu koperasinya berbisnis, yang belinya kan bukan cuman anggotanya, Pak. Ya ya itu tadi, Mhm. artinya bermain di dalam saja sudah begitu gitu Iya, ya, iya, gitu ya. inklusif. Ketika dibesarkan berarti bisa 2 kali, Betul. 8 juta, 6 juta, 8 juta, lipat gandakan lagi, tentu pendampingan menjadi penting gitu ya. Iya. Nah, sekarang sebelum ya nanti saya bicara sawit, saya Mhm. meminta pandangan Manda seperti apa sih koperasi di sawit dari penelitian dan pengamatan Manda. Mmm. Saya mau tanya bagaimana koperasi ini kan tadi industri ya, Iya, dari sisi koperasi karyawan ya, Pak? kira-kira arahnya ke depan dengan kepercayaan sudah bertambah transaksi, kira-kira mereka ini bisa dibawa ke level mana lagi gitu? Ini saya potong sebentar ya, Bang. Ya, Di koperasi ini kan dulu sebelum jadi program nasional tentang Koperasi Desa Merah Putih, ya, orang nggak banyak tahu tentang koperasi. oke oke, Mungkin berita di artikel itu cuman 1, ya, 2, dan lainnya. Tapi begitu ini jadi masif, jadi program nasional, kita ngelihat seberapa adilnya model bisnis koperasi ini ya, dan cocok sekali untuk memang diimplementasikan di Indonesia. Bahkan dukungan-dukungan lainnya kita ngelihat adanya, kurikulum ya, koperasi yang mungkin nanti mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah. oh gitu ya, ya, Yang kedua juga ini ada gerakan dari Koperasi Desa Merah Putih. Menurut saya pemindahan dari koperasi, Kementerian Koperasi dan UMKM itu dipisah, itu satu itu langkah, satu langkah yang strategis. ya ya, Karena koperasi ini di luar negeri itu levelnya bukan UMKM, itu Barcelona. korporasi ya, Iya, Barcelona itu itu koperasi. korporasi ya, di Singapura itu saya juga baru ketemu itu ternyata supermarket besar yang Singapura itu dimiliki oleh koperasi pekerja gitu, Hmm, namanya NTU Kooperatif, iya, ya ada NTUC kita ngelihat Kooperatif. beberapa contohnya memang ada Iya, Mondragon, Mondragon Frisian yang Flag, Spanyol ya gitu ya, itu. oke. Cuman yang saya jadi makin semangat karena di Indonesia ini nggak ada koperasi produsen, Ah, koperasi jasa, koperasi lain selain ya. simpan pinjam ini yang jadi nomor satu. Memang kebutuhan di sini simpan pinjam. Tadi kata semangat Manda, semangat saya, ya mungkin semangat kita pada level yang sama lah Iya, ya. kita Gitu ya. saya ingin membawa koperasi ini jadi go beyond. Oh gitu ya, Iya, ya tadi oke. seperti Abang sampaikan di awal-awal, ya bawa level UMKM dan koperasi go beyond, Sikopion ya. ya ini salah satu upayanya. Kita pengen koperasi itu nggak dikenal lagi Oke. sebagai UMKM. Mungkin sebelum ke sawit, kita ya supaya clear bagi yang Audiens. menonton podcast kita, ini kan Koperasi Desa Merah Putih basisnya desa. Iya, Itu sudah programnya nasional, presiden gitu sudah ya. program nasional. Itu sudah punya jalan sendiri lah. Iya, Ini kan kita kan bicara ini koperasi yang lebih spesifik, iya, koperasi karyawan di tempat kerja melayani para pekerja ya kan. iya, Artinya sudah ada captive marketnya gitu, betul. sudah ada bisnisnya gitu. Ah, itu artinya sebenarnya jauh lebih mudah gitu menggerakkannya kan, karena sudah ada gitu. Iya, Ada orangnya, ada kebutuhannya, ada betul. manajemen gitu. Manusianya pun kita bisa bilang cenderung lebih siap, Ah, itu karena makanya mereka lebih melek teknologi, ah, kebiasaan-kebiasaan itu makanya yang memang jadi sangat cuman pengaruh. kadang-kadang memang tidak mudah kalau di perkotaan, saya tahu itu manufacturing itu ya relatif di kota ya. Iya, Kalau di sawit gimana? Ini ini sawit ini yang challenging. Kita challenging. punya beberapa case di sawit, beberapa apa ya, kita sempat uji coba trial Ya, di sawit ini. Pertama, keterbatasan akses dan lokasi. Biasanya kalau kebun sawit itu kan di memang remote area gitu remote ya. area, Oke. masalah sinyal, internet itu juga jadi infrastruktur Ya utama, ya itu ya. juga jadi soal pertama. Yang Tapi kedua, sebelum ke sana ini kan, eee eee, apa namanya, Manda kan salah satu
inisiatifnya adalah menyediakan aplikasi gitu Iya, ya. betul Nah, betul, apa memang koneksi internet itu menjadi keharusan atau bisa itu yang sifatnya lokal atau ada yang bisa juga harus koneksi gitu gimana? eee, untuk hasil yang maksimal tuh sebenarnya kita memang perlu real internet, Oh, real internet internet. Jadi datanya memang 1:1, yang misalnya ya ada sebuah perusahaan mengelola beberapa tempat, beberapa oke, site, itu datanya memang bisa oke, aktual. oke, Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa memang internet itu bisa dilakukan secara, periodikal gitu. ya periodikal. Jadi pada Artinya waktu-waktu tertentu. artinya poin saya di sawit Betul bisa ini betul, jalan. bisa Oh, ya sudah, memungkinkan. oke lanjut. Masalah teknologi itu bisa Oke, memungkinkan. oke, Yang kedua tantangan kita juga masalah dukungan manajemen itu tadi. oke. Di beberapa kasus, kita pernah bicara dengan business owner, mereka masih punya pandangan kalau misalnya karyawan saya mengerjakan aktivitas koperasi, Iya, bagaimana dengan bisnis saya? iya, Sebenarnya seperti itu. Tapi pertanyaan itu sebenarnya kalau misalnya kita lakukan, perusahaan memberikan dukungan, koperasinya pun bisa dijalankan oleh iya, karyawan, itu dua-duanya jadi benefit iya, iya, mutualisme, iya. yang saya rasa seperti itu di sawit. Soalnya saya nggak tahu ini mungkin Manda tidak begitu familiar dengan sawit. Saya sudah 35 tahun di sawit, Iya, jadi sedang lotok ya. gimana gimana kalau pandangan Bang Jon Potensinya sendiri? kan luar biasa besar ya. Mmm, Kalau koperasi desa Merah Putihnya presiden itu kan berbasis desa yang 80.000 itu. 85.000. Kalau sawit ini ada di 16.000 desa. Wow, Artinya dengan asumsi di sana setiap desa itu ada 2 kebun sawit. Berarti ada 30.000 potensi koperasi karyawan di yang bisa, setiap desa kan gitu kan. mhm, Dari 16.000 desa itu. Tapi apakah ada koperasi karyawan yang bisa menjadi contoh seperti yang di manufacturing tadi? Ya jujur saya belum ketemu gitu. mhm, Ada yang jalan tapi ya masih serba manual atau jalannya ya mungkin dukungannya ada tapi harusnya masih, bisa lebih gitu ya. betul betul, bisa Misalnya dibagi bisnis seperti Manda katakan tadi, mhm mhm. ATK lah yang mudah-mudah saja Iya, di gitu ya. sawit itu mungkin buangannya, Pak, Ya limbahnya misalnya limbahnya, kasih ke koperasi gitu. misalnya sebagian Ah, limbahnya itu juga nggak perlu semua. dan saya yakin kalau itu bisa jalan seperti di manufacturing tadi, itu saya yakin bisa menjadi alternatif atau sumber tambahan pendapatan baru gitu. Kenapa? Karena bisnisnya sudah ada di situ gitu. Betul betul. Yang lebih dari situ menjawab kebutuhan para pekerja di kebun sawit. Beras, sembako segala macam dia harus ke kota terdekat. Kalau ada koperasi kan tinggal pergi ke koperasi. Dikelola oleh karyawan memang. Sekarang tantangan Manda macam mana kira-kira mengakses situasi yang sedemikian itu? Apakah sudah pernah uji coba nggak? Pernah pernah. Kita Ya, pernah coba piloting di salah satu koperasi ya, yang berhubungan sawit juga, Pak. ya, Kita ada satu, oke, 100, ada anggotanya 100, tapi karena problemnya itu, modalnya terbatas, Pak. Mereka untuk melakukan bisnis simpan pinjam, mengumpulkan dana-dana memang dari setiap anggota. oke, Peran kami di sini gimana caranya mereka begitu bekerja sama dengan kami bisa memulai bisnis mereka, oke, bisa menjalankan bisnis mereka tanpa perlu merasa terbebani dalam hal modal. ya, Jadi kita buka fitur kayak misalnya pembelian listrik, ya. pembelian pulsa, PPOB gitu, Pak, Itu dari mungkin yang paling simpel salah paling satu simpel, salah satu bisnisnya, bisnis yang paling simpel yang pulsa, modalnya nol, Pak. ya pulsa. Modalnya bisa maksudnya kita sebagai penyedia platform itu bisa kita Ya akomodir. artinya dan itu kebutuhan teman-teman pekerja di kebun kan gitu ya. Betul, ini udah jadi kebutuhan Ya sehari-hari berarti ya, sudah Pak. jadi bisnis lagi Sudah yang jadi bisnis di depan baru mata kan di gitu depan ya. mata untuk koperasi yang Berarti tuga modalnya nggak berarti banyak. tugas kita ini bagaimana menjadikan ini semua idenya Manda ini kan gitu. Iya, betul, tantangan. Kebetulan saya kan banyak bergaul dengan teman-teman serikat buruh. Hmm. Ya saya sudah beberapa kali sampaikan, tapi bagaimana cara memulainya itu yang saya belum ketemu. Untung saya ketemu Manda ini. Termasuk mau bicara koperasi kopi ini sebenarnya. Hmm. Itu harga kopi sekarang lagi bagus. Satu kopi itu transaksinya per bulan itu udah miliaran.
karena harganya kali volume kan. Iya, Nah, tapi ketika itu dilakukan dengan cara yang beresiko penyalahgunaan, kan karena manual. iya, karena masih manual. Nah, itu kan bisa mengancam keberlanjutannya. Makanya sudah pernah nggak ada koperasi yang sifatnya tadi kan kita bicara koperasi karyawan gitu, Iya, koperasi pekerja, ini koperasi produsen gitu. Nah itu ini yang jadi tantangan kita, Pak. tantangannya. Begitu Koperasi Desa Merah Putih ini masuk ke permukaan, masuk ke media karena menjadi program nasional, semua orang latah, Pak, ngelihat peluang besar ini. Oke Ada oke. 127.000 koperasi, semua orang pengen bantu koperasi Para digitalisasi. pemain startup, para Betul betul, teknologi, saya yakin, di lapangan pun saya melihat realitasnya, penggiat digitalisasi koperasi ini memang makin banyak. Kita ngelihat yang udah terjun di lapangan bahwa digitalisasi ini menjadi salah satu faktor untuk penentukan transparansinya. Tapi untuk koperasinya maju, ini butuh dukungan perusahaan dan dalam butuh konteks koperasi pekerja ya. betul dalam konteks koperasi pekerja butuh dukungan perusahaan dan ada pendampingan dari pengurusnya untuk mereka bisa menjalankan bisnis koperasi ini dengan baik. Yang kita coba bantu di sini adalah memetakan masalah yang Mhm, mereka alami itu sebenarnya apa. Karena teknologi anak yang pintar atau anak yang cerdas itu bukan anak dengan laptop yang paling bagus, Pak. ya. Bukan anak dengan teknologi yang paling canggih, tapi bagaimana anak itu memang bisa secara cerdas berkembang. Ini yang mau kita bantu di koperasi ini, teknologinya mungkin sederhana, yang nanti kalau di lapangan Pak, kalau kita Iya dikasih iya kesempatan ke lapangan, kita mau lihat lebih dalam tentang bagaimana sebuah proses bisnis dari koperasi itu dikelola, iya iya. terutama koperasi produsen ya, yang tadi Ya, Bapak yang sebut, koperasi fotokopi konsumen, ya. di luar koperasi karyawan, kita pengen lihat ada sesuatu nggak yang memang valuable, yang memang bisa kita bantu dari sisi teknologi, Iya. yang bukan cuman, masalah, digitalisasi administratifnya saja. Jadi kalau secara model bisnis, ini kan ada teknologi digitalisasi. Hmm, Berarti kalau misalnya jual putus itu kan tidak semua orang siap juga betul. mengoperasikannya. Berarti bisnis model Manda ini kira-kira menawarkan jasa total solution gitu kira-kira Iya begitu. betul, total solution. Dari Di sisi aplikasi. Kalau dari sisi SDM ada juga nggak? kita ada kerjasama dengan pendamping-pendamping koperasi, Oke, ya itu dengan yang dire jadi penting betul, kan. itu yang jadi penting buat, Teknologi ada, SDM ada, dukungan manajemennya ini manajemen harus ada, diperkuat, bisnis ada, betul. ya berarti udah selesai Udah kerjaan kita. selesai. Ini yang jadi kalau yang jadi berat di kami ini Pak, meyakinkan semua stakeholders, Mhm, pemilik bisnis owner, bahwa mereka perlu memberikan dukungan kepada koperasi, bukan dukungan, apa ya, bukan hanya dukungan verbal, tapi merupakan dukungan-dukungan yang memang aktual. Bentuk ruangan, atau dukungan koperasi karyawan ini butuh apa? Butuh dana, butuh pendampingan bisnis, ini yang memang kita harus dorong supaya, kedua belah pihak ini antara business owner dengan karyawannya bisa saling bersinggungan. Apalagi untuk sawit, Pak. Kita ngelihat, betapa sawit ini besar ya, kita lihat, besar kontribusinya, potensinya, besar potensinya juga tantangannya gitu ya. waduh. Besar juga kritiknya. Iya iya iya, banyak kan kemarin kita lihat, tapi kalau misalnya koperasi ini Pak, bisa kita implementasi dengan baik, rumus tadi antara dukungan manajemen, antara SDM yang baik, SDM, dan teknologi yang memang bisa tata digunakan, kelola gitulah ya. tata kelolanya yang memang sudah transparan, akuntabel, Mhm, menggunakan teknologi, ini bukan nggak mungkin. Kita sudah belajar dan sudah mengimplementasikan ini di salah te satu kalian te ini dan berfungsi, sudah terbukti jalan gitu terbukti ya. jalan. Oke, sekarang dengan potensi dan tantangan tadi, saya sebagai orang sawit, Manda kira-kira saran apa terhadap saya, apa yang harus saya lakukan gitu? Aduh Gitu ini ya. jadi saya memberikan saran Bapak nih, Kak. Iya, soalnya secara ide kita sudah hampir sama gitu, Mmm, tapi dengan berbagai macam kondisi sawit, remote area, pengusahanya juga banyak dari yang besar sampai kecil. Tadi Manda sudah uji coba, tantangannya seperti itu, seperti apa harusnya dilakukan ini? eee, dari kami Pak, harapannya ini karena dari 3 faktor tadi, untuk masalah pelatihan pendampingan, kita juga memang turun tangan, Oke, pemerintah juga memang ikut bantu.
Untuk area teknologi itu penggiatnya banyak, Ya, mungkin kita memang butuh proses aja, Pak, untuk membiasakan diri dengan ya. teknologi ini. Tapi untuk dukungan manajemen ini, mungkin saya butuh bantuan Abang juga Oh gitu untuk ya. menyampaikan ke seluruh pengusaha, ke area-area yang memang berkaitan dengan kesejahteraan Ya, buruh, bahwa memang koperasi yang didukung oleh manajemen ini akan menghasilkan dampak positif. dampak positif. Ini salah satu tantangan kita kan merubah mindset, merubah kebijakan, kan gitu Iya, kan. iya. Kalau mindset belum berubah, kebijakan belum berubah ya kan gitu kan. Berarti tugas kita membawa isu ini ke publik. Mmm, Makanya saya pikir sudah waktunya Manda itu total solution-nya bukan hanya penyedia aplikasi. aplikasi dan harus menjadi seorang narator ke publik gitu ya. Mhm. Kami juga mencontohkan kok, Pak. Di perusahaan yang kami pegang, itu ownership-nya dimiliki oleh karyawan kami sendiri. Jadi begitu perusahaan ini mendapatkan untung, Maksudnya dimiliki, eee, saham dari perusahaan yang kami bentuk, oke, itu miliki oleh, dimiliki oleh oke, karyawan ya, kami ya. sendiri. Jadi Itu kami sudah level, ya berapa kami level harus kan gitu memberikan ya. contoh, Ya, Pak. ya, ya, itu. Oke, itu dalam konteks apa namanya internal, maksud saya ke Mmm, publik ini. mhm, Saran saya Manda harus sudah mulai apa bikin forum-forum publik, bawa itu yang sudah terbukti transformasi tadi, oke, silahkan mereka berbagi cerita. Bawa yang sedang mulai ini ada tantangan, yes. mhm, Bawa juga inisiatif-inisiatif yang Manda lakukan, ya melalui success apa story-nya, namanya, eee, aplikasi yang sudah mhm, relatif teruji ini gitu ya, sebagai bukti kalau ini semua dibangun dalam satu ekosistem bisa menjadi sumber kesejahteraan baru gitu. iya, Kan agak siap. bahasanya sih terlalu agak langit-langit ya. Iya, ini kan harapan harapan kita ini kan. Tapi dengan tantangan kita dan bersamaan dengan semangat program prioritas presiden, harusnya saya pun sangat Dukung dukung apa Abang. nama buk bukan hanya tertarik gitu, sangat berkepentingan gitu membawa gerakan baru di perkebunan sawit di mana saya berada dan saya banyak bergaul dengan mereka. Mmm, Kesejahteraan itu masih menjadi apa namanya, eee, isu-isu yang terus bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan. Tentu kesejahteraan itu kan bukan soal gaji saja gitu iya ya, betul, Pak. Kesejahteraan banyak sosial, pintu-pintu lain, betul. gitu. Kira-kira bisa nggak Manda dalam waktu segera sama-sama kita bikin Bisa forum publik gitu ya, menceritakan apa yang Manda ceritakan tadi aja? boleh, bisa banget, Pak. Nanti saya juga bisa undang, klien kita yang memang sudah Ya, berikan contoh untuk memberikan kisah nyata mungkin ya, ya, Pak, bagaimana koperasi mereka dikelola, sebelumnya wujudnya seperti apa, itu sempat minus 30 M loh, Pak. Koperasinya itu sempat minus 30 M karena karena pengelolaannya yang tidak aduh transparan. itu yang penting kan gitu Iya, kan. yang penting. Jangankan 30 M, 300 M pun bisa hilang kan Bisa gitu kan. hilang, Pak. Kayak gitu. Berapa berapa ya karena itu tadi, begitu didigitalisasi, ini bisnisnya bisa turnover, balik Ya, jadi bisnis yang hidup, bahkan bisa menghasilkan tambahan penghasilan bagi karyawan ya, melalui keanggotaan keikutsertaannya di koperasi. ya, jadi berarti yang ada di benak saya yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Manda Iya, itu kan bener. gitu. Industri sawit dan industri kopi gitu. Mmm, Kopi kalau sawit kita kan penghasil sawit terbesar gitu iya, ya. Kopi nomor 4 kalau nggak salah dan Sumatera Selatan yang terbesar dari sisi provinsi penghasil mmm, kopi. Dan saya sendiri sudah bertemu dengan para petaninya mhm, dan mereka butuh Manda datang siap, untuk kita menceritakan bagaimana harusnya koperasi dilakukan. siap. Senang sekali bisa sharing cerita ini, mudah-mudahan ini bisa jadi semangat baru. Karena Oke, koperasi itu dari dulu kesannya jadul, kesannya kalau gitu Manda harus ngomong ke apa ke anak-anak muda yang nonton podcast ini apa iya. pesannya gitu. Coba deh kalian searching, cari sendiri tentang koperasi seperti apa. Ini merupakan model bisnis yang menurut saya applicable untuk anak muda zaman sekarang, apalagi di kita ini yang modelnya community base ya, Pak.
community based ya, komunitas. Karena secara budaya ya. sebenarnya koperasi itu mungkin bisa saya bilang komunitas yang diberikan model bisnis. Komunitas yang Diberikan model bisnis. Oke. Jadi, ya sebuah kumpulan anggota, kumpulan orang-orang tertentu yang memiliki tujuan yang sama, mereka bisa saling melengkapi kebutuhan mereka sendiri. Menarik. Kalau saya mau ngomong sama Pak Presiden ini. Silakan, gimana? Apa yang mau Bapak sampaikan Bapak kepada Presiden Prabowo yang terhormat, kalau Bapak sangat berambisi membangun Koperasi Desa Merah Putih, ini ada anak muda yang berambisi juga membangun modernisasi koperasi dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Dan saya sebagai orang tua, Nggak bisa dibilang orang tua Abang ini. artinya bertemu anak muda, jadi energi saya untuk membangun koperasi, karyawan pekerja di mana saja, menjadi cita-cita kita gitu. Iya, betul. Koperasi yang lebih spesifik produsen, bisa produsen sawit, dan kebetulan saya udah bicara produsen kopi. Dua ini kita garap Kita lihat untuk mendukung situasinya. program koperasinya Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih. Manda, thank you. Thank you, makasih banyak Bang kesempatannya.